Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk aplikasi ini pertama kali diperhatikan step by step, siapkan dulu bahan kajian, materi, topik, atau mata kuliah. Kemudian siapkan referensi utama dan pendukung, contoh seperti ini, ya. Sudah ada nama mata kuliah, kemudian bahan kajiannya atau materi, kemudian pustaka. Kalau sudah seperti ini, maka penyusunannya akan cepat. Oke, kita pertama pilih, misalnya contoh PAI, mata kuliah, di sini sudah bisa dipilih Bapak Ibu. Kemudian nama pengampu, contoh di sini Ibu Naima. Kemudian pengembangnya sama, misalnya koordinatornya Pak, misalnya kita pakai Pak Dekan. Oke, contoh sudah jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya CPL sudah otomatis terisi seperti ini Bapak Ibu, nggak usah diganti karena ini dari kurikulum prodi. Lalu kita buat generate CPMK. CPMK akan di-generate. Lihat hasilnya. CPMK kalau dia 2 SKS biasa menjadi 3 CPMK, kalau dia 3 SKS menjadi 5 CPMK. Oke, sudah jadi. Bapak Ibu ini CPMK-nya. Ya, oke, ini karena mata kuliah 3 SKS menjadi 5 CPMK, kemudian buat di sini deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah di aplikasi ini diambil dari visi misi, ada Islam modal dan sebagainya. Ini dari visi misi fakultas. Oke, kemudian bahan kajian Bapak Ibu, ini bisa generate otomatis seperti ini buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan mungkin mau dapat insight, mungkin ingin bahan materi kuliah baru bisa pakai ini. Kalau misalnya uh, mau pakai punyanya asli, punyanya sendiri, lebih disarankan karena Bapak Ibu akan lebih mengerti uh, apa namanya bahan kajiannya sendiri dibanding AI. Oke, contoh saya copy ini bahan kajian yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian dipaste di sini, kemudian jangan lupa klik rapikan. Oke, sudah jadi, ini dia dirapikan. Kemudian kita buat sub CPMK. Sub CPMK ini Bapak Ibu akan mengambil mencerminkan CPMK dan bahan kajian supaya bisa dipetakan dia kira-kira dari bahan kajian atau materi kuliah kita itu bagaimana sub capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan bahan kajian dan profil lulusan maupun CPL dan CPMK sebelumnya. Kita tunggu dia memproses. Oke, sudah ada hasilnya. Seperti ini Bapak Ibu, ini masih bisa diedit. Kalau mau diedit silahkan sendiri manual. Misalnya tidak mau pakai C4, tidak mau pakai C5 bisa di sini. Oke, next kita ke sumber evaluasi. Ini mungkin Bapak Ibu bisa tambah di sini perangkat lunak, misalnya Bapak Ibu mau pakai YouTube, silahkan mau pakai Canva, bisa ditambah manual. Kemudian perangkat keras mungkin mau nambah Smart TV, bisa. Misalnya saya mau pakai papan tulis, bisa diedit sendiri juga seperti ini. Oke. Kemudian untuk daftar pustaka bisa generate AI di sini kita akan dibuatkan. Saya memilih untuk menggunakan yang sudah saya siapkan karena Bapak Ibu referensinya walaupun aplikasi ini eh, apa namanya menggunakan Google Books dan Google Scholar, tapi lebih rekomendasi kalau dia manual sendiri ya. Oke, oke sudah diambil seperti ini. Kemudian kita ke pustaka pendukung, paste juga. Saya ambil dari bahan kajian sebelumnya, copy, ya. Oke, kita copy, kemudian kita paste di ini baru diproses juga, proses teksnya biar dirapikan oleh aplikasi. Oke, sudah jadi.
Oke, ini evaluasi Bapak Ibu bisa bebas di sini. Misalnya saya maunya UASnya 25, bisa diubah begini. Saya mau TS-nya 25 juga, tapi tugas terstruktur saya maunya 30. Bisa juga begini supaya totalnya ingat 100. Sebisa mungkin totalnya itu 100%. Bapak Ibu bisa nambah misalnya mau kuis dan lain sebagainya, bisa diedit kehadiran partisipasi. Oke. Sip. Kalau sudah ini Bapak Ibu kita ke bagian mingguan. Oke, ini ada dua tahap Bapak Ibu. Tahap pertama itu menyelesaikan pertemuan 1 sampai 8. Klik saja. Jadi kita lihat ini sementara ini sudah kecepatan saya itu baru ya hampir 6 menit ya menyusunnya sambil saya bicara. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu sendiri di situ mungkin akan lebih cepat ya, tergantung speed internetnya. Oke, sudah jadi 8 pertemuan. Sekarang pertemuan tahap kedua, generasi tahap kedua, pertemuan 9 ke 16. Kita lihat. Jadi sarannya Bapak Ibu sebaiknya menyiapkan bahan kajian sendiri dan bahan pustaka utama dan pendukung. Jadi akan lebih cepat bikinnya. Sambil kita tunggu Bapak Ibu ya. Saya tidak pause ya karena supaya dia benar-benar kelihatan berapa lama sih speed yang saya gunakan di sini. Kita tunggu dia berproses. Ini kalau kadang dia time out, bisa jadi gara-gara gangguan sinyal, gangguan internet Bapak Ibu. Kadang dia time out. Seperti ini mungkin dia terlalu lama mungkin gara-gara jaringan jelek contoh. Nah, ada masalah, ada yang terputus. Kadang aplikasi dia akan seperti ini. Kalau dia lama sekali sampai 1 menit, 2 menit lebih, udah ada hasilnya begini, bisa di refresh begini Bapak Ibu ya. Tekan aja refresh di browsernya di sini. Oke, saya refresh. Oke, yang sudah ada tidak hilang dia, ini masih ada. Kita ulangi lagi tahap kedua tadi. Ya, jadi kalau dia time out ketika membuatnya Bapak Ibu ya terlalu lama 2-3 menit tidak ada hasil, ya di refresh saja browsernya supaya dia muncul. Ini dia proses sedang menyusun indikator penilaian, penugasan, bentuk kuliahnya idealnya bagaimana itu dibuat di sini. Kita tunggu sebentar lagi ya, kalau dia masih bermasalah kita refresh lagi. Masih masalah ya, kita refresh saja lagi dan kita periksa jangan-jangan ada yang kurang nih. Sudah benar, benar, CPMK sudah benar, sudah benar, CPMK sudah benar. Oke.
kita kemingguan lagi, kita lihat dia sudah benar temuan 2, temuan 3. Kita bikin lagi tahap kedua, kita generate lagi. Oke, sudah selesai Bapak Ibu ya. Ternyata ada gangguan internet tadi di saya. Sudah ada sampai pertemuan 16 luas ya. Ini Bapak Ibu bisa merubah sendiri ya. Misalnya pertemuan 13 saya mau pakai sub CPMK berapa, itu bisa disentuhkan di sini. Saya mau pakai metode pembelajaran apa, mungkin Bapak Ibu ada yang mau pakai collaborative learning, mau pakai PJBL, mau pakai case based learning, itu. Oke, ini sudah kita anggap sudah selesai Bapak Ibu. Klik aja finalisasi di sini. Sudah kelihatan nih hasilnya. Bisa dicetak PDF seperti ini di sini. Cetak PDF, bikin aja dia supaya background grafiknya juga dapat. Oke, di print. Nah, ini sudah ada contoh RPS ilmu pendidikan Islam. Oke, contoh. Save. Kemudian bisa juga ke Word. Nah, ini di download. Nah, ini sudah jadi Word-nya. Jadi sudah ada Word-nya seperti ini. Oke, enable editing. Bapak Ibu di zoom out saja. Pilih, oke. Nah, ini tolong nanti dibuat layoutnya kalau di Microsoft Word Bapak Ibu sebelum dikumpulkan di fakultas atau di prodi, dibuat marginnya narrow, dia landscape. Baru edit ringan saja misalnya supaya logonya begini. Nah, ini sudah jadi, ini ada 10 halaman. Oke. Save, simpan saja, save as, terus oke, Word document, yes. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya, RPS-nya. Oke, ada fitur lagi yang lain Bapak Ibu bisa membuat kontrak kuliah di sini. Diproses saja kontrak kuliah. Oke, sudah ada kontrak kuliah, ditekan Word aja. Ini sudah ada kontrak kuliah yang sesuai standarnya Winpalu. Nah, contoh seperti ini. Kontrak kuliahnya manfaat, deskripsi, CPMK, organisasi, dan sebagainya. Ini supaya nanti ditandatangani oleh ketua komsat yang mahasiswa dan dosennya. Oke, sudah kontraknya bisa dicetak juga di sini. Oh, bukan, sorry. Ini dia cetak anu ya. Bukan ini ya. Oke. Kemudian ada RTM, Bapak Ibu, ini contoh RTM misalnya rencana tugas mahasiswa di pertemuan 1 bisa juga diproses di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menggenerate rencana tugas mahasiswa sampai 16 pertemuan. Contoh, kita print dia. Misalnya contoh seperti ini. Nah, ini contoh karena biasa diakreditasi Bapak Ibu dicari mana sih rencana tugas mahasiswa supaya dia jelas judul tugasnya, sub CPMK-nya bagaimana, deskripsi tugas, metode pengerjaan, bentuknya, indikator, dan rubrik penilaian. Supaya ini bisa digunakan diakreditasi nanti dan juga Bapak Ibu mungkin punya inspirasi memberikan tugas makalah atau tugas apa kepada mahasiswa supaya tidak hanya konvensional ya, supaya teratur dia. Jadi saran saya Bapak Ibu gunakan RTM ini untuk mengekstrak semua seluruh tugas mahasiswa. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mohon maaf gangguan jaringan tadi agak lama, jadi sebenarnya bisa kita buat di sekitar 8 menit kalau tidak ada gangguan internet. Kalau dia ingat Bapak Ibu, kalau ada gangguan timeout internet, di refresh dia browsernya tidak akan hilang. Contoh seperti ini, di refresh tidak akan hilang hasil kita. Cuma kalau mau apa namanya, mau bikin baru, tinggal reset di sini. Jadi kalau sudah selesai dianggap, maka bikin lagi yang baru. Tekan reset.
di sini, maka akan hilang semua datanya. Jadi kita akan mulai dari awal lagi untuk membuat mata kuliah baru FPS-nya. Sekian, terima kasih dari saya, Pak Armain. Salam sehat-sehat semua. Semoga puasa kita semua berkah dan semua teman-teman dosen di FTK Win Palu tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi